Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi, saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13. Berbagai kerajaan Hindu, Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Para pedagang-pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air, melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintahan Nusantara saat itu. Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pada masa penyebaran agama Islam di Nusantara inilah mulai muncul beberapa kerajaan Islam di Nusantara yang mulai bermunculan di berbagai daerah dan berbagai pulau di Indonesia. Sejak saat itu, tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pun mulai berubah dan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Nah sahabat, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Kerajaan ini bahkan yang tertua di Asia Tenggara. Wilayah Kerajaan Perlak berada di daerah Aceh Timur, dinamakan Kerajaan Perlak karena pada saat itu daerah di Aceh Timur tersebut merupakan daerah penghasil kayu perlak, yang mana merupakan kayu yang bagus dan kayu terbaik terutama untuk bahan pembuatan kapal. Karena hasil alam yang melimpah dan posisi yang strategis inilah, maka Perlak menjadi pelabuhan yang cukup ramai pada abad ke-8. Selain itu, juga menjadi tempat singgah para pedagang-pedagang dari seluruh negeri, salah satunya adalah dari Arab dan Persia. Raja pertama Kerajaan Perlak adalah Raja Abdul Aziz Syah. Kemudian setelah Raja Abdul Aziz Syah wafat, kan oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Ibrahim Syah. Kemudian kepemimpinan terus berganti hingga 18 kali pergantian kepemimpinan. Dan hingga akhirnya pada tahun 1292 Kerajaan Perlak runtuh. Kemudian sahabat, ada Kerajaan Ternate atau biasa dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Gapi. Adalah kerajaan Islam pertama di wilayah timur Indonesia, tepatnya di daerah Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate berperan penting dalam penyebaran agama Islam Nusantara, terutama di wilayah timur Indonesia. Kerajaan Ternate ini berdiri pada tahun 1257 dan mengalami masa kejayaan pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1600. Kejayaan Kerajaan Ternate ini dikarenakan Kerajaan Ternate merupakan kerajaan besar yang memiliki komoditas rempah-rempah, yang mana pada masa itu rempah-rempah merupakan salah satu bahan makanan yang paling dicari dan cukup bernilai. Selain memiliki komoditas rempah-rempah yang melimpah, Kerajaan Ternate juga memiliki kekuatan militer yang patut diperhitungkan karena banyaknya prajurit yang ada di Kerajaan Ternate tersebut. Keruntuhan Kerajaan Ternate berawal dari ketika negara-negara barat mulai melakukan penjajahan. Kala itu Portugis datang dan ingin menguasai Kerajaan Ternate, namun gagal karena Kerajaan Ternate berhasil melawan Portugis. Namun ketika Belanda datang, akhirnya Ternate kalah karena Belanda memonopoli perdagangan dari Kerajaan Ternate dengan kontrak yang tidak adil dan merugikan Kerajaan Ternate. Kemudian ada Kerajaan Samudra Pasai sahabat, atau disebut juga dengan Kerajaan Samudra Darussalam, adalah sebuah kerajaan yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera.
tepatnya sekarang berada di Provinsi Aceh di kota Loksmawe. Pusat pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai berada di pinggiran Sungai Keren, Jambu Aye, dan Keren Pase. Kerajaan Samudra Pasai tidak memiliki benteng batu seperti umumnya kerajaan lainnya. Namun benteng Kerajaan Samudra Pasai ini berbentuk pagar yang terbuat dari kayu yang mengelilingi kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai memiliki komoditas utama lada sebagai komoditas unggulan. Lada dari Kerajaan Samudra Pasai terkenal memiliki kualitas yang bagus dan banyak diminati oleh para pembeli. Keberuntungan Kerajaan Samudra Pasai bermula dari adanya perang samudra yang tak kunjung usai, hingga datanglah Portugis dan akhirnya Portugis menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai ini. Kerajaan Goa 1300 hingga 1945. Kerajaan Goa atau disebut juga dengan Kesultanan Goa adalah kerajaan Islam yang berada di daerah timur Indonesia, tepatnya berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa merupakan kerajaan Islam yang cukup besar dan berjaya pada abad ke-17. Pada saat itu, kerajaan Goa menjadi kerajaan yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar, serta menjadi pusat perdagangan di Indonesia. Bagian timur mulai dari daerah Sulawesi, Maluku, NTT, hingga ke timur Kalimantan. Masyarakat Goa kebanyakan merupakan nelayan, pedagang, karena daerah Goa ini terletak di pesisir pantai dan menjadi salah satu jalur perdagangan laut yang cukup strategis yang dilalui oleh para pedagang dari berbagai negeri. Salah satu pemimpin dari kerajaan Goa yang cukup terkenal dan menjadi pahlawan nasional adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menjadi pemimpin Goa yang adil, bijaksana, dan berani. Bahkan, Sultan Hasanuddin mampu menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di daerah Sulawesi dan bersatu melawan Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia. Kerajaan Goa tidak pernah runtuh dan bahkan ada hingga kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Kesultanan Goa secara resmi juga bergabung ke Republik Indonesia dan merubah nama bukan Kerajaan Goa, namun menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Goa. Kerajaan berikutnya sahabat, ada Kesultanan Malaka yang berdiri pada tahun 1405 sampai dengan 1511. Kesultanan Malaka adalah salah satu kerajaan Melayu yang berdiri di wilayah Malaysia, yakni di Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara. Sebelumnya Kesultanan Malaka ini merupakan kerajaan yang berada di wilayah sekitar Singapura. Namun karena serangan dari kerajaan di Jawa dan Siam, maka kerajaan Malaka ini pindah di daerah bernama Malaka. Kejayaan Kesultanan Malaka ini pada abad ke-15 dan menjadi salah satu kerajaan Islam yang cukup besar. Kerajaan Malaka ini berada di Selat Malaka, yang mana merupakan selat yang memisahkan Kepulauan Sumatera dengan Malaysia, dan salah satu jalur yang sangat strategis untuk perdagangan internasional di kala itu. Keruntuhan Kerajaan Malaka ini terjadi ketika bangsa Portugis datang dan menaklukkan Kesultanan Malaka ini. Dengan kekalahan Kesultanan Malaka ini, maka jalur Selat Malaka sepenuhnya menjadi jalur yang bebas dilalui oleh para penjajah. Keruntuhan Kesultanan Malaka ini juga membuka pintu gerbang para penjajah untuk datang ke Nusantara. Dan selanjutnya ada Kerajaan Islam Cirebon yang berjaya pada tahun 1430 sampai dengan 1677. Kerajaan Islam Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia dan peninggalannya pun masih ada hingga sekarang dan masih terjaga kelestariannya. Kesultanan Cirebon ini berada di daerah Cirebon yang mana merupakan daerah yang cukup strategis di utara Pulau Jawa, merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kesultanan Cirebon juga menjadi kesultanan yang ternama di daerah Jawa Barat, dan Kesultanan Cirebon ini memiliki pengaruh yang besar terhadap Islam di Pulau Jawa,
terutama dalam hal penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon bergabung dengan Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berubah nama menjadi Kabupaten dan Kota Cirebon yang masing-masing dipimpin oleh bupati dan wali kota. Baik sahabat, selanjutnya ada Kerajaan Demak yang berjaya pada tahun 1478 sampai dengan 1554. Kerajaan Demak juga sering disebut juga sebagai Kesultanan Demak, merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak ini cukup memiliki andil yang besar dalam persebaran Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa. Kesultanan Demak ini tidak berlangsung lama, dikarenakan terjadinya perebutan kekuasaan oleh para kerabat kerajaan. Adanya perebutan kekuasaan oleh para kerabat inilah menyebabkan Kesultanan Demak menjadi runtuh. Masjid Agung Demak merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Demak yang ada sampai sekarang. Masjid Agung Demak ini dipercaya merupakan masjid pada masa Kesultanan Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang cukup terpandang pada masa itu, hingga akhirnya runtuh dikarenakan adanya perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Setelah Kesultanan Cirebon runtuh, kemudian digantikan oleh pewarisnya mendirikan kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Panjang atau Kesultanan Panjang. Kemudian, sahabat, ada Kerajaan Islam Banten yang berjaya pada tahun 1526 sampai dengan 1813. Kerajaan Islam Banten merupakan kerajaan Islam yang berada di daerah Banten yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Kesultanan Banten berawal dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak yang sedang berekspansi memperluas wilayahnya di wilayah utara Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak kemudian berhasil menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan di pesisir barat Pulau Jawa, salah satunya Banten. Penaklukan pelabuhan di beberapa kawasan pesisir barat Pulau Jawa ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya monopoli perdagangan antara perjanjian Portugis dengan Kerajaan Sunda pada saat itu. Hingga akhirnya setelah berhasil menaklukkan Banten, kemudian Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati mendirikan kesultanan sendiri, yakni Kesultanan Banten, dan menjadikannya pangkalan militer karena Kesultanan Banten dikenal memiliki kekuatan militer yang kuat pada masa itu. Kemudian ada Kerajaan Panjang yang berjaya pada tahun 1568 sampai dengan 1586. Kerajaan Panjang atau Kesultanan Panjang merupakan kerajaan yang berada di Pulau Jawa Tengah. Kerajaan Panjang ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh salah satu pewaris Kerajaan Demak setelah runtuhnya Kerajaan Demak dikarenakan terjadi kerusakan dan juga perang antar saudara karena perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak pada saat itu. Kerajaan Demak awalnya memiliki wilayah yang cukup luas, namun setelah berganti menjadi Kerajaan Panjang, wilayah Kerajaan Panjang semakin mengecil, hanya sebagian dari Jawa Tengah dan wilayah Demak itu sendiri. Hal ini dikarenakan setelah Kerajaan Demak runtuh, banyak daerah di Jawa Timur yang tadinya merupakan bagian dari kekuasaan wilayah Kerajaan Demak, kemudian memisahkan diri sehingga wilayah Kerajaan Panjang menjadi semakin kecil. Kerajaan Panjang runtuh juga diakibatkan oleh peperangan antar kerabat kerajaan yang menyebabkan pemerintahan berantakan dan saling merebutkan kekuasaan hingga akhirnya Kerajaan Panjang pun runtuh. Berikutnya ada Kerajaan Mataram Islam yang berjaya pada 1588 hingga 1680. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam adalah kerajaan yang berada di Pulau Jawa, tepatnya berada di Pulau Jawa Tengah. Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan Islam yang kuat dan memiliki wilayah yang cukup luas, yakni meliputi Pulau Jawa, Madura, hingga Sukadana, atau sekarang ini dikenal dengan Kalimantan Barat. Kerajaan Mataram dipimpin oleh dinasti yang disebut dengan Dinasti Mataram yang dipimpin oleh Wangsa Mataram. Kerajaan Mataram ini puncak kejayaannya pada abad ke-16, tepatnya ketika di bawah kepemimpinan Hayakra Kusuma.
Saat penjajah Belanda, Kesultanan Mataram secara de facto merupakan kerajaan sendiri atau negara sendiri yang berdaulat dan tidak berada di bawah jajahan Belanda. Sehingga Kerajaan Mataram dan Belanda atau VCO saling mengirim utusannya masing-masing layaknya duta besar untuk menjalin kerjasama dan mempererat hubungan antara Kerajaan Mataram dengan pihak Belanda. Salah satu raja yang cukup terkenal dari Kerajaan Mataram ini adalah Sultan Agung. Sultan Agung menjadi raja yang sangat diagung-agungkan oleh rakyatnya karena kepemimpinannya membuat Kerajaan Mataram menjadi makmur, damai, dan sejahtera. Bahkan Sultan Agung juga dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Sultan Agung mendirikan pemakaman di daerah Imogiri yang terletak belasan kilometer dari Yogyakarta. Bahkan pemakaman Imogiri ini sampai sekarang masih ada dan menjadi pemakaman khusus sultan atau keturunan kerajaan di Surakarta maupun di Yogyakarta. Peninggalan dari Kerajaan Mataram masih ada hingga saat ini dan menjadi daya tarik wisatawan karena masih terjaga dengan asli peninggalan-peninggalannya. Ya sahabat cerita si Lucy, itulah deretan kerajaan-kerajaan Islam yang berjaya di Indonesia. Sahabat, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Baik sahabat, semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Maaf kalau ada salah penyampaian dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.